Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonomik, kembali lagi bersama saya belajar ekonomi yang menyenangkan. Pada bab 2, setelah mempelajari pendapatan nasional, maka untuk pembahasan selanjutnya yaitu pendapatan per kapita. Oke, kalian pernah nggak sih memperkirakan berapa rata-rata pendapatan penduduk Indonesia yang jumlahnya lebih dari 200 juta jiwa? Nah, daripada bertanya-tanya, let's go, mari kita bahas tentang pendapatan per kapita. Apa itu pendapatan per kapita? Pendapatan per kapita adalah rata-rata pendapatan masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Nah, kurun waktunya ini biasanya selama 1 tahun. Pendapatan per kapita didapatkan dengan cara membagi jumlah pendapatan nasional dengan jumlah penduduk di negara tersebut. Pendapatan per kapita ini menjadi tolok ukur atau parameter kesejahteraan dan kemakmuran suatu negara. Jika pada pertemuan sebelumnya yaitu pendapatan nasional memiliki 6 variabel dalam perhitungannya, maka di pendapatan per kapita ini memiliki 3 variabel dalam perhitungannya. Nah, apa sih 3 variabel itu? Yang pertama itu adalah GNP, yang kedua GDP, dan yang ketiga adalah jumlah penduduk. Dari ketiga variabel tersebut, maka dapat dirumuskan pendapatan per kapita sama dengan GDP atau GNP tahun T dibagi jumlah penduduk tahun T. Selanjutnya, apa manfaat perhitungan pendapatan per kapita? Kenapa sih pendapatan per kapita itu harus dihitung? Oke, kita bahas ya. Jadi, manfaat perhitungan pendapatan per kapita yang pertama adalah sebagai perbandingan kesejahteraan suatu negara. Jadi, jika negara itu memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, maka kesejahteraan penduduknya juga tinggi. Yang kedua, sebagai data pengambil kebijakan ekonomi. Yang ketiga, memastikan kekayaan suatu daerah. Nah, misalnya, pendapatan per kapita sebagai sumber data yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS untuk memberi peringkat daerah terkaya di Indonesia dan juga untuk menghitung pendapatan rata-rata masyarakatnya. Selain itu, pendapatan per kapita dapat juga dimanfaatkan oleh pengusaha untuk menentukan daerah atau wilayah yang akan dijadikan sasaran pasarannya. Jika di suatu daerah itu memiliki populasi dengan pendapatan per kapita yang tinggi, tentunya akan menguntungkan produsen, karena hal itu menunjukkan masyarakatnya memiliki pendapatan yang tinggi. Jika orang-orang memiliki banyak uang, maka mereka akan lebih banyak melakukan konsumsi. Nah, itu manfaat dari perhitungan pendapatan per kapita. Selanjutnya, kita ke contoh soal dan pembahasan supaya teman-teman bisa lebih paham perhitungan pendapatan per kapita. Diketahui GNP negara A pada tahun 2022 sebesar 175 miliar US dollar. Jumlah penduduk di negara tersebut pada tahun 2022 sebanyak 35 juta jiwa. Besarnya pendapatan per kapita di negara A pada tahun 2022 adalah, jadi pendapatan per kapita sama dengan GNP tahun T dibagi jumlah penduduk tahun T. Karena yang disoal pendapatan nasionalnya yaitu berupa GNP. Sama dengan 175 miliar dibagi 35 juta.
Jawabannya yaitu sebesar 5.000 US dollar. Jadi, pendapatan per kapita di negara A pada tahun 2022 yaitu sebesar 5.000 US dollar. Selanjutnya, apa sih hubungan antara pendapatan nasional, jumlah penduduk, dan pendapatan per kapita? Mari kita bahas. Jadi, hubungan pendapatan nasional, jumlah penduduk, dan pendapatan per kapita adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika suatu negara pendapatan nasionalnya tinggi, akan tetapi jumlah penduduknya juga tinggi, maka pendapatan per kapitanya rendah. Jadi perlu di-highlight ya teman-teman, kalau pendapatan nasionalnya tinggi, tetapi jumlah penduduknya tinggi, maka pendapatan per kapitanya rendah. Sebaliknya, walaupun suatu negara itu pendapatan nasionalnya rendah, akan tetapi jumlah penduduknya sedikit, maka pendapatan per kapitanya tinggi. Jadi yang perlu di-highlight adalah pendapatan nasionalnya rendah, jumlah penduduknya sedikit, maka pendapatan per kapitanya tinggi. Untuk memahami konsep ini, kita lihat di tabel berikutnya. Pada tabel tersebut, pendapatan nasional tertinggi yaitu negara Tiongkok. Akan tetapi, pendapatan per kapita tertinggi yaitu negara Singapura. Kenapa bisa demikian? Karena Tiongkok jumlah penduduknya banyak. Jadi, walaupun pendapatan nasionalnya tinggi, maka pendapatan per kapita yang dihasilkan rendah karena jumlah penduduknya banyak. Sebaliknya dengan negara Singapura, walaupun negara Singapura pendapatan nasionalnya rendah, akan tetapi negara Singapura juga memiliki jumlah penduduk yang rendah, maka pendapatan per kapita yang dihasilkan yaitu tinggi. Selanjutnya ada pengelompokan negara menurut Bank Dunia. Nah, pengelompokan negara menurut Bank Dunia ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu lower income economic atau memiliki pendapatan per kapita yang rendah. Kriterianya yang termasuk dalam lower income economic ini yaitu PNB atau pendapatan per kapitanya itu kurang dari 1.035 US dollar. Yang kedua yaitu lower middle income economic atau negara yang memiliki pendapatan per kapita menengah ke bawah. Nah, kriterianya yaitu pendapatan per kapita antara 1.035 US dollar sampai 4.045 US dollar. Yang ketiga yaitu upper middle income economic atau negara yang memiliki pendapatan per kapita menengah ke atas. Nah, untuk kriterianya yaitu pendapatan per kapita antara 4.046 US dollar sampai 12.535 US dollar. Yang terakhir yaitu high income economic atau negara yang memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Nah, untuk kriterianya yaitu pendapatan per kapita lebih dari 12.535 US dollar. Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai pendapatan per kapita. Semoga dengan adanya pembahasan ini bisa menambah wawasan teman-teman semua. Dan jangan lupa tetap semangat belajar ekonomik ya teman-teman, karena belajar ekonomik itu menyenangkan. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. See you next time, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.